yang faktor-faktor mempengaruhi sumber air bersih. Berarti Y-nya kita cek, Y-nya apa. Jadi tugasnya nanti hanya nyari Y-nya sama X-nya aja ya. Ininya nggak usah judul ya sama X, tugasnya masing-masing satu ya. Regresi logistik satu. Nah, kita cek ininya. Nanti saya kasih apa? Tak kasih alamat ininya. Untuk download ini loh. Pomit ini nanti kan pomitnya saya. Supaya Anda bisa ngecek, so nggak ya download pomit ini. Jurnal Sains dan Seni ITS ini loh. Nyari-nyari TA-TA yang lama ya Anda. Kalau bisa nggak sama ya masing-masing mahasiswa ya satu-satu. Saya pernah dikasih Pak Wahyu alamatnya. Coba cari jurnal ini ya untuk nyari. Ini kelas C ya, PDKC. PDKC. Nah, itu saya tulis di situ untuk mencari untuk tugas ya. Tugas 3 judul. 3 judul apa jenenge? Pemodelan PDK. Sama kelas A kayaknya yang juga. Kelas B sudah. Kalau enggak di Google Scholar. Google atau Google Scholar. Atau Google. Nanti dicoba ya, cari di Google Scholar ya. Supaya enggak sama masing-masing anak. Ya, saya lanjutkan. Ini data yang digunakan ada data sekunder diambil dari survei sama Susenas ya. Unit pengamatan adalah rumah tangga. Jadi di sini pasti bijian gitu maksudnya, enggak jumlahan ya. Itu yang penting ya. Variabel penelitiannya di sini klasifikasi desa atau kota, berarti ini skala. Ini skala bukan kategorik ya. Skala itu ya nominal ordinal sih. Ini perhatikan jumlah anggota keluarga pakai rasio karena tidak dikategorikan ya. X1, variabel X1, kategori 1 desa, kategori 2 kota. Berarti apa ini? Nominal ya. Variabel X2, kategori 1 SD, pendidikan terakhir kepala rumah tangga. Berarti ordinal ya. Kategori 2 SMP, kategori semua pakai kategori. Tadi benar Aji ya. Jadi Aji tadi bilang perbedaannya Pak, ini pakai kategori kalau yang Y-nya ya terutama. Kalau X-nya sih bebas. Ini X-nya kebanyakan di kategori semua. Kategori 4 perguruan tinggi. Terus variabel X3 apa ini? Bukan milik sendiri berarti nominal. X4 kategori 1 perpipaan atau hidran umum terminal air. Kategori 2 adalah tidak semuanya, berarti tidak sama nominal ya. Responnya ini ada 4. Kenapa kok 4? Karena ini minimal 3 ya kalau multinomial. Judulnya kan multinomial ini. Nah, multinomial itu nggak boleh 2 ya. Kalau biner, B itu baru 2. Jadi nanti Anda tugasnya kan mencari biner 1 judul, multinomial 1, judulnya aja, terus sama cari Y sama X-nya ya. Lalu di sini kita cari Y-nya, tentukan Y-nya. Ini Y-nya gini. Nah, ini ada 4 ya. Sumber air bersih seluruhnya membeli, sebagian besar sumber air bersih membeli, sebagian kecil sumber air bersih membeli, sumber air bersih seluruhnya tidak membeli. Hati-hati ya antara multinomial sama ordinal itu kadang agak membingungkan ya. Ini kalau disebut ada tingkatan itu ya bisa aja. Ini kan seluruhnya beli. Berarti kan bertingkat seluruhnya ini sebagian besar kalau kita lihat kata-katanya ya. Ini seluruhnya. Berarti kan sebetulnya ini juga bisa dianggap tingkatan ya. Bagian kecil loh. Ini tidak membeli, seluruhnya tidak membeli. Ini kan bisa aja dianggap ordinal. Ini seluruhnya membeli. Tapi di sini dia menganggapnya multinomial ya. Gimana membedakan? Ya, apa membedakan ini ordinal atau multinomial gimana maksudnya?
Menurut Anda ini ada, kan kalau kita kembali ke definisi, nominal itu hanya membedakan. Ordinal itu ada tingkatan. Kita kembali ya mereview skala data. Coba kita lihat dulu, ini tak stop dulu ya. Nanti saya buka kembali. Kita share screen. Ini skala data direview kembali ya. Dasarnya di sini soalnya ya. Data dan skala pengukuran. Itu apa? Ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Anda sudah tahu. Nah, sekarang nominal sama ordinal itu masuk kualitatif. Kalau rasio sama interval itu masuk kuantitatif. Pertanyaan saya sekarang, nomor HP Anda itu data kualitatif atau kuantitatif? Korek. Apa nak? Data apa nak? Nomor HP? Apa Anissa? Kualitatif ya. Iya. Setuju semua? NRP Anda? NRP masuk data mana nak? Kualitatif. Iya betul. Rekening, nomor rekening? Kualitatif. Membedakan atau bukan? Kalau hanya membedakan kuali ya. Nomor rekening itu apakah kuantitatif? Apakah ada urutan juga? Ngerti maksudnya? Nomor rekening kualitatif ya. Kenapa? Sudah tahu sebabnya? Karena cuma membedakan. Iya, hanya sekedar membedakan. Nomor KK, nomor KTP, plat nomor mobil, plat nomor motor, meskipun itu semua angka, nomor rumah, itu kualitatif semua. Itu nominal semua skalanya ya, yang saya sebut tadi. Semuanya angka tapi ya. Jadi jangan sampai terjebak bahwa semua data yang bentuknya angka, itu pasti kuantitatif. Enggak. Dia hanya membedakan sekedar angka saja. Bukan berarti yang nomor rekeningnya lebih tinggi itu lebih bagus atau lebih banyak, gitu kan enggak. Sudah jelas ya? Nomor NPWP, semua itu kan untuk membedakan aja nomor-nomor itu. Nomor ijazah. Nomor ijazah itu kan cuma nomor aja, membedakan aja ya, jelas ya? Karena semuanya itu berupa angka, khawatir Anda, kualitatif itu kualitas Anda mikirnya ya, kayak cantik, miskin, kaya gitu ya. Kualitas bagus, jelek, kan gitu ya. Banyak sekali data yang nominal, tapi berupa angka itu banyak. Sifatnya hanya membedakan ya, nominal aja. Uang kertas itu sebenarnya nominalnya aja, kertasnya sama, satu dikasih angka 5.000, satu 10.000 itu kan hanya sekedar membedakan. Ini loh 5.000, ini loh 10.000 gitu. Nominal uang kertas ya. Nah sekarang data kuantitatif ini Anda sudah tahu, berupa angka, mengukur ya biasanya kuantitatif. Kalau kualitatif ini enggak mengukur ya. Nah skala pengukuran ini ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, untuk PDK kategori itu yang mana? Semuanya ini bisa asal dikategorikan. Jadi tadi benar Aji tadi ngomong, kalau bentuknya kategori meskipun dia rasio itu bisa masuk ke situ. Tinggi badan itu kan rasio. Kemudian saya buat jadi nominal bisa, saya buat jadi ordinal bisa, saya buat jadi skala interval bisa turun kan. Nah, saya ngambil untuk yang jadi pramugari, saya batasi sekian sampai sekian, berarti interval. Begitu ada batas muncul, maka menjadi interval ya. IP hanya 0 sampai 4. Nah, itu interval juga dibatasi. Kemudian daya listrik, Anda langganan 1.300, sudah dibatasi lewat itu jelek. Lewat 900, lewat.
Jadi semua yang ada batasnya itu interval. Begitu dia nggak ada batasnya, namanya rasio. Umur apakah dibatasi? Enggak. Tinggi badan ada batasnya? Enggak. Kemudian ada PSBB dibatasi, kapasitas bis hanya separuh. Berarti interval, jadi yang bisa masuk di dalam bis penumpangnya maksimal 50%. Misalnya daya tampungnya 40, berarti hanya 20. Berarti maksimal bis itu hanya boleh memuat 0 sampai 20. Berarti interval, tapi diskret. Interval itu bisa diskret, bisa kontinu. Kalau kita bicara peluang 0 sampai 1, interval tapi kontinu. IP, interval tapi kontinu. 0 sampai 4 ya. Jelas? Daya listrik kontinu. 0, kalau nggak dipakai dimatikan semua ya 0. Maksimal berapa? 900. Masa berlakunya SIM 5 tahun. Masuk skala apa? Interval. Ya kan dibatasi 5 tahun, habis itu nggak berlaku. Jadi batasannya itu sudah disepakati duluan gitu ya. Sudah ada lewat aturan, lewat apa. Tapi kalau nggak ada secara tertulis, pendapatan apa dibatasi, nggak boleh lewat 20 juta, enggak sembarang. Makanya rasio yang nggak ada batas-batasnya itu, kalau ordinal, itu pokoknya ada bersifat susunan, membedakan, dan paling gampang itu ya pendidikan. Pendidikan itu, tapi begitu kita tadi, air itu tadi, agak susah masuk ordinal atau masuk multinomial ya. Multinomial itu nominal tapi lebih dari 2 ya. Di sini, nah ini sudah tahu nominal itu apa. Ini ada nominal sebenarnya, ada nominal tidak sebenarnya. Tidak sebenarnya itu berupa angka itu ya sebetulnya ya. Kalau nominal sebenarnya, kenapa kok ini disebut tidak laki perempuan, pekerjaan dan pengangguran? Ini karena biasanya di coding itu ya, laki, wanita 01 gitu ya. Kalau saya ini tidak sebenarnya itu yang berupa angka tadi, tahun produksi kendaraan, hanya sekedar membedakan ini ya. Kan sekedar membedakan aja. Yuk, ketok, ketok ya. Ya, sekarang ini ordinal, sudah tahu ranking kelas 1, 2, 3. Ini ada tingkatan ya. Ada tingkatan. Mengukur kejuaraan Piala Dunia Jerman Spanyol itu ranking, bersifat ranking. Jadi sebetulnya tadi itu juga bisa ordinal ya, yang air itu ya. Tingkat senioritas pegawai, daftar urut pegawai, status sosial kaya secara urutan data dari yang terendah sampai tertinggi, atau berilah angka data yang tertinggi gitu. Kemudian ini skala interval, sudah tahu ya. Kalau ABCDE-nya itu ordinal, tapi skor A dari 86 sampai 100 itu interval ya. Kalau hanya ngambil angka skornya itu masuk interval, tapi kalau ngambil ABCDE-nya berarti ordinal ya. Skor IQ itu ada batas maksimalnya, mungkin saya nggak tahu. Kalau nggak ada batasnya, berarti ini bisa masuk rasio menurut saya, kalau nggak dibatasi ya. Apakah IQ itu ada batas tertingginya? Kalau UN itu ada batas tertingginya, atau UNAS atau UN, misalnya 4 mata kuliah masing-masing 10 berarti 40 batasnya. Waktu itu, jam itu kan batasnya 60 menit ya, makanya ini ada interval. Sudah disepakati 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, itu berarti ada interval ya. Temperatur atau suhu, mengurutkan kualitas pelayanan, sangat ini tapi skalanya ya, misalnya sangat puas itu kalau dari sekian sampai sekian gitu ya, puas kalau dari, tapi sangat puas, cukup puasnya itu adalah ordinal. Jadi interval bisa turun menjadi ordinal kan. Memperlihatkan jarak atau interval ya. Kemudian skala rasio ini umur, timbangan, kedua tidak memiliki angka 0, yang artinya seseorang tidak dapat berumur di bawah 0 tahun dan seseorang harus memiliki timbangan di atas 0 bulan. Kemudian skala Likert. Nah, ini biasanya untuk survei-survei. Apakah Anda setuju jika ibu kota pindah ke Kalimantan? Ya, gitu ya. Sangat setuju, dan seterusnya. Itu namanya skala Likert. Ya. Ini jarang dipakai, skala Goodman. Cuma 2 gini. Kemudian yang belakang-belakang ini jarang dipakai sih, tapi tidak apa-apa untuk perkenalan.
Skala diferensial semantik ini juga jarang dipakai, ketat, longgar, ini positif, ini negatif, gitu ya, mendidik, menekan, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini tipe skala pengukuran, skala sikap, rating skala, skala Thurston. Skala Thurston itu bisa dipakai di kepuasan biasanya. Responden mungkin ya setuju apa nggak setuju gitu ya, atau puas nggak puas. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Dan ini sumber data, kalau primer itu biasanya pakai survei, pakai kuesioner, pakai sampling, itu data primer. Kalau data itu ngambil dari TA, dari BPS, Badan Pusat Statistik, dari instansi, dari kantor, dari perusahaan, itu berarti data sekunder, nggak ngukur sendiri ya. Kemudian ini metode dan instrumen, bisa angket, wawancara, pengamatan, ujian, atau tes dokumentasi, dan lainnya. Kemudian metode pengumpulan data, kalau pakai angket, fokusnya angket terbuka, angket tidak berstruktur, angket tertutup. Kalau terbuka itu lebih sulit, misalnya, apa alasan Anda memilih jurusan statistika bisnis? Nah, itu suruh nulis. Tapi kalau ini, misalnya saya tutup, apa alasan Anda, ada multiple choice, ada pilihannya, memilih jurusan statistik bisnis. A, suka, B, karena teman, C, karena orang tua, D, karena guru misalnya, E, lainnya. Nah, itu lebih enak tertutup ya, karena kita sudah punya entry angkanya sudah jelas ya. Kalau terbuka ini terlalu banyak kombinasinya, jawabannya. Checklist suatu daftar berisi subjek dan aspek yang akan diamati. Metode pengumpulan data ini bisa terpimpin, bebas, dan bebas terpimpin. Metode pengumpulan data, lanjutannya ya. Wawancara ada 3, terpimpin, bebas, bebas terpimpin. Lalu pengamatan atau observasi, tes, dokumentasi. Kembali ke tadi ya, ke mana tadi? Nah ini, menurut Anda kira-kira ini ordinal atau nominal gitu? Kalau nominalnya lebih dari 2 disebut masuk regresi ini ya. Jadi multinomial sama biner itu dua-duanya nominal. Cuma kalau biner itu nominal yang cuma 2 kategorinya. Kalau nominal yang kategorinya lebih dari 2 itu namanya regresi logistik multinomial. Jadi multinomial ini skala nominal yang lebih dari 2. Kalau skala nominalnya hanya 2, namanya regresi logistik biner. Kalau skalanya ordinal, namanya regresi logistik ordinal. Jadi ordinal kategorinya juga nggak boleh 2, 3 paling tidak ya. Yang kalau kategori 2, itu tetap pakai biner ya. Kita nggak melihat ada tingkatan apa enggak. Misalnya sangat puas sama puas. Bu, itu kan tingkatan. Kenapa nggak ordinal? Karena cuma 2. Kalau cuma 2, tetap masuknya ke biner ya. Tetap dianggap nominal ya, biner. Disebut ordinal kalau lebih dari 2. Multinomial juga gitu, nominal skalanya yang lebih dari 2. Nah, kembali ke kita lihat kategorinya, ke Y-nya ya, ke respon. Kalau dicek responnya, nah ini kalau kita lihat, ini kan sebetulnya ada tingkatannya. Coba kita lihat, sumber air bersih seluruhnya membeli. Sebagian besar. Nah ini. Mohon maaf Bu, belum bisa screen Bu. Walah, belum bisa perintah. Sudah nak kelihatan? Sudah. Nah ini kan, jadi memang antara multinomial sama ordinal, coba nanti tugasnya ya, Anda akan ketemu. Besok kita bisa bahas hari Kamis. Sementara ngikuti judulnya aja ya, karena judulnya di sini multi, jadi itu kita anggap bukan ordinal, berarti multinomial, kan judulnya multi ya. Nah, berarti responmu itu dianggap multinomial, berarti skalanya nominal yang lebih dari 2. Tapi kalau kita baca, itu misalnya Anda mau pakai metode ordinal, Bu, saya tetap ini, tapi saya ganti metodenya ordinal, boleh. Kalau gitu ordinal dengan multinomial tuh bisa, iya kadang tergantung persepsinya ya. Nah selama dosen pembimbingnya boleh ya berarti nggak apa-apa gitu ya. Oke, sudah selesai, berarti berikutnya satu lagi.
Nah, ini yang ordinal ya. Kalau ordinal itu sudah jelas. Saya yang bingung itu antara multinomial tuh loh. Kadang-kadang bisa masuk ordinal. Kalau ini kan sudah jelas ya, predikat. Kenapa kok jelas? Karena asal datanya sudah interval. Seperti maksud saya. Data ini, predikat kelulusan itu kan asalnya dari IP toh. Betul apa enggak? Betul, Bu. Karena asalnya dari IP itu tadi kan skalanya intervalnya itu enak. Nah, bandingkan sama tadi yang sumur tadi itu kan kita nggak tahu skor asalnya ya. Kalau dari asalnya itu interval atau rasio terus dibuat ordinal itu jelas betulnya. Jadi yakinlah betul ordinal karena dia berasal dari ini. Nah, ini kan predikat kelulusan kan IP. Dengan pujian, ini kan sudah jelas angkanya menunjukkan tingkatan ya. Nah, IP itu kan kita tahu kalau yang di analisis IP-nya kita tahu dia interval, tapi begitu dikategorikan masuk ke sini. Kalau IP itu tidak Anda kategorikan, asli IP yang dipakai itu masuk regresi linear ya. Jadi IP itu bisa masuk ke regresi linear, bisa masuk ke PDK. Kapan dia masuk PDK? Kalau Y-nya Anda pakai yang kiri. Kapan Anda bisa masuk regresi linear? Kalau IP-nya ini yang dipakai, apa? Angkanya. Bukan kategorinya. Ngerti maksudnya ya? Jelas. Kalau data IP itu yang dipakai angka aslinya, jadi Y-nya itu ke bawah, Brilian, IP-nya sekian, Cindy sekian, Anissa Putri sekian, Anjani sekian, itu IP semua. Terus X1-nya baru dilihat, jadi yang di entry itu data IP, maka itu regresi linear, pakai OLS. Pakai IIDN, pakai asumsi. Tapi kalau Anda pakai dengan pujian, ada sekian orang, sangat memuaskan sekian orang, datanya lalu di cross tab, bukan disusun ke bawah, bukan berbentuk kolom, maka Anda pakai PDK, pemodelan data kategori. Jadi yang di entry itu ininya, dengan pujiannya. Dengan pujian, pakai tally 1, 2, 3 sekian orang. Sangat memuaskan sekian orang, memuaskan sekian gitu. Jelas ya? X-nya, oh ini metodologi. Nah ini dengan pujian sangat memuaskan, sudah jelas kalau ini original ya, karena data awalnya kelihatan, skor, ada angka. Kalau tadi loh, mana yang tadi ya, coba lihat ini. Ini kan nggak ada skornya, nggak ngukur gitu loh maksud saya. Ini kan ngitung ya, sumber air bersih seluruhnya membeli. Jadi asli, maksudnya itu dia memang asli, nek gak nominal ya ordinal kan gitu ini tadi. Kalau dia nominal masuk multinomial, kalau ini di ordinal maka masuk ordinal. Kan datanya asli. Tapi data ini itu aslinya interval, tapi itu diturunkan menjadi ordinal. Kan bisa turun data, tapi nggak bisa naik, bisa turun. Kalau yang dipakai data aslinya interval ini regresi linear, kalau yang dipakai kategorinya regresi PDK. Oke, X-nya Bu, X-nya podo, X-nya nggak ngefek. Misalnya Anda mau pakai yang ini, terus X-nya pakai yang ini, ya nggak apa-apa. Terus, Bu, saya pakai ini, terus X-nya ya ini, ya nggak apa-apa, X-nya sama boleh. X untuk regresi linear. Jadi Anda bisa membandingkan juga boleh, Bu, saya bandingkan aja, Bu. Dengan masalah yang sama, tapi ini yang satu pakai linear, yang satu pakai PDK, nanti bagus mana ya? Apakah X yang mempengaruhi sama? Boleh, bagus itu. Jadi Anda membandingkan dua metode, regresi linear dengan regresi logistik ordinal. Apakah X yang signifikan sama? Nah, itu bagus buat tema. Nah, di sini fakultas, apa ini? Cindy, Aprilia. Skalanya apa, Nak, fakultas ini, Nak? Nominal, Bu. Oke, jenis kelamin? Nominal. X3? Nominal. X4? Nominal juga. Banyak nominal memang ya. X5? Nominal, Bu. X6? Nominal. Nggak boleh ragu, nominal ya. Nominal. X7? Nominal. X8?
Iya, betul. Ya, Betul, Mas. ordinal. Iya. Nggak ordinal nominal. Semua yang dikategorikan itu kalau nggak ordinal nominal. Saya ulangi, semua yang dikategorikan itu nominal atau ordinal. Tapi kalau dia titik-titik itu bisa rasio. Misalnya tadi jumlah anggota keluarga titik-titik itu rasio. Nah, terus coba kita cek ya yang signifikan siapa ini. Nanti Anda bisa bandingkan kalau Anda kerjakan, kalau datanya ada, kerjakan dengan kesimpulan. Direct. Faktor yang berpengaruh adalah fakultas ini. Jenis kelamin, jalur penerimaan, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan pengujian secara ini faktor pengaruh ada fakultas, jalur penerimaan, pekerjaan, ketepatannya dari model, berarti sudah cukup saran ini ya. Nanti ini belajarnya sama Bu Iis, saya hanya ininya aja, garis besarnya. Oke, saya stop. Terus, nih, misalnya, sudah ada yang ditanyakan. Jadi tugas Anda mencari masing-masing satu. Kan yang dipelajari cuma 3 ini aja ya. Nanti sama Bu Iis setelah ETS, jadi Anda membuat ini, bagaimana pendudukan parameternya, pemilihan modelnya, gitu ya. Nyusun codingannya, codingan 1, 2, 3-nya itu. Bedanya mulai 0 sama 1 gimana, nanti bisa ditanyakan pada saat praktikum ya, di Bu Iis ya. Ini kategori, saya di coding dari 0 dengan 1, bedanya apa gitu ya. Jadi 3 ini contoh dari saya, nggak perlu dipakai lagi loh ya, contoh dari saya. Kemarin tugas di kelas B itu loh, contohku podo. Jadi contoh ini dipakai untuk tugas, nggak boleh ya. Cari yang lain, tadi sudah saya kasih, Anda bisa dari Google Scholar, carilah banyak. Atau tadi POMIT, ini kan dari POMIT ya, coba lihat ini. Ini sumbernya dari mana? Nah ini Journal Science, yang ini. Nah, ini jurnal sains semua ya. POMIT ini loh. Nah, ini ketik ini. POMIT. Nanti keluar banyak ya. Ini juga sama. POMIT semua ini. Tuh. Cuma nggak ada tulisan POMIT. Ini harusnya ada tulisan POMIT. Ini Kak Ono. Saya tutup ya. Sekarang ini. Nah, ini sekarang belajar ini. Sudah kelihatan lah? Sudah. Oh, hilang. Kelihatan apa di situ? Sudah kelihatan? Kelihatan, Brian? Chapter 2, ya. Ini ya. Jadi buku yang kita pakai ini biasanya categorical data analysis, Alan Accuracy. Tapi saya kalau pakai ini sampai seterusnya agak pusing bacanya. Jadi saya pakai yang punya saya itu yang pink itu ya. Tahu kan bukunya? Sudah punya bukunya? Sudah. Jadi di sini saya hanya pakai doc 2 aja mungkin ya. Nanti seterusnya pindah ke situ. Chapter 2, kenapa nggak chapter 1 pendahuluan ya, nggak bisa baca sendiri. Kalau perlu nanti, ini kan sudah saya share, kalau perlu chapter-chapter berikutnya, nanti bisa minta ke saya ya. Nah ini konsepnya kan probability starter for contingency tabel. Nah ini tabelnya. Pertama tabel 2.1 itu di sini nyusun datanya Anda perhatikan. Semua data di pemodelan kategorik ya, data kategori itu bentuknya seperti ini. Ini namanya cross tab atau cross classification. Ini bentuknya nggak disusun ke bawah seperti regresi linear, Y sama X1, X2, X3 gitu enggak ya. Nah ini kalau X-nya banyak gimana? Ya buat satu-satu kayak gini. Ini untuk X1, nanti buat lagi untuk X2, X3 gitu ya. Ini 1X baru misalnya kalau di regresi sederhana. Nah, yang pertama saya tanya, mana X, mana Y? Itu dulu. Kira-kira mana, nak? Hubungan sebab akibat ya, masih diingat. Mana akibat, mana sebab ini? Cross classification of aspirin juice and myocardial infarction.
Myocardial infarction itu punya 3 kategori. Fatal, serangan yang enggak fatal, tidak terserang. Kemudian ini aspirin, ini placebo. Placebo itu apa? Placebo itu bentuknya obat tapi enggak diisi aspirin, kosongan. Hanya tepung aja, bujukin no. Nah, orang dikasih ini tuh untuk sugesti minum itu. Jadi kalau orang itu minum obat tapi nggak ada aspirinnya, kosongan, hanya tepung, terus terserang itu 18. Kemudian minum ini tidak terserang, terserang nggak fatal. Ini terserang, ini terserang, ini tidak terserang ya. Itu 171. Minum placebo tidak terserang 10.000 bacanya gitu ya, ini titik itu koma itu titik ya, 10.845 orang, satuannya orang ya semuanya. Jadi di PDK itu pengamatannya semua kebanyakan orang ya, beda dengan di responnya itu. Mana di regresi yang linear itu kan. Nah sekarang mana X mana Y ya? Kira-kira. Y-nya myocardial infarction, Bu. Ini Y. Iya. Nulisnya berarti iki ya nek nulis iku ya. Apa pakai ini? Pakai ini ya. Ini Y ya. Ini Y. Ya. Iya, Terus Bu. ini X ya. Iya, Bu. Bentar. Nah, biasakan nulis X-nya yang kiri, Y-nya yang kolom ya. Ini kan kolom. Ini X ya. X-nya yang baris ke kanan. Nah, tadi kita kalau nulis H0-nya tadi kan kalau di kategori kayak peluang ya. Berarti I-nya ada berapa nak ini? I. Saya tanya I-nya ada berapa? Itu baris. Itu apa? Kolom. I-nya ada berapa? 2, Bu. 1,2. C-nya ada 3. 1,2,3. Berarti Anda punya berapa peluang? 6 ya, 2 kali 3. Sedikit total sih KB. Berapa total semua? Di sini total. Nah, nggak salah 22.000 berapa nak ini? Piro 22.000 piro rek? Iki 23. Bisa dibantu ngitung lah, ini 23 ditambah ini piro 0 180 ya ini. 280 apa 180? 280 2061, Bu. 2071. ini ya. Di sini dijumlah ya. Nah, P11 berapa nak? Ruang I-nya 1, J-nya 1, berarti 18 per ini ya. P12 171 per ini, 13 ini per ini, 21 ini per ini, 22 ini per ini, 23 ini per ini. P1 dot. P1 dot sing dia ya. Yang aku nulis P, ini 1, ini dot, ini bacanya dot ya, titik itu ya. Ini. P1 dot yang mana nak? Itu yang dijumlah. Kenapa kok dot? Ini soalnya dijumlah. Garis pertama, J-nya semua dijumlah. J-nya dijumlah. Berarti iki tambah ini, itu P1. Iya, P1 dot ini ya. Kalau P dot 1, dotnya di sini, dot dulu, baru 1. Berarti I-nya sing dijumlah untuk J sama dengan 1. J sama dengan 1, iki kan, J sama dengan 1. P-nya dijumlah, berarti 23 per ini. Semua per ini ya. P dot 2, 280 per ini. P dot 3, memiliki berapa per ini gitu ya. Yang mau ditanyakan? Jadi, tugasnya yang kedua, nyari peluang ini ya.
Ada 6, 11 berapa, 12 berapa, 13, 21, 22, sama P1 dot, P2 dot, P dot 1, P dot 2, P dot 3, gitu ya. Itu ditulis di buku, kalau nggak diketik. Besok kita bahas ya. Yuk. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi bacanya dulu, ini baca apa? Gimana baca ini? Ini adalah, kalau nggak pakai peluang ya, ini namanya jumlahan kan ya, data frekuensi. Jumlah orang yang kena serangan fatal serta minum placebo itu ada 18. Kalau saya pakai peluang orang minum placebo dan kena serangan fatal dan ya. Jadi nulisnya gini, P11 itu maksudnya gini. Bacanya dan ya. Misalnya ini X, ini tak kasih 1. Ya apa ya nak ya. Ini X1. X1, ini X2. Ini Y1, pakai Y kecil aja. Y1. Ini anak ngono maksudnya ya. Variabelnya Y punya anak 3. Y1, Y2, Y3. Nah, berarti itu adalah X1 irisan dengan Y1, bacanya dan ya. Nah, konsepnya gini. Jadi P11 itu maksudnya peluang X1 dan Y1. Jadi ini makanya saya kuning-kuning dannya. Anda boleh nulis pakai gini, boleh nulis P11 gitu ya. Itu berarti 18 dibagi ini. Kalau P1 dot, Bu, ya nggak bisa. Kalau P1 dot, karena jumlahnya banyak, ya cuma gini. Nggak ada kurung gini, nggak ada kalau 1 dot. Atau dot 1 nggak bisa. Yang bisa yang gini. Misalnya ini, 171 per ini ya. Berarti peluang apa? Peluang yang 171 itu apa? X-nya piro? X-nya 1, Dua. Y-nya 2. X1, Y2 ya. X1 irisan. Nah, irisan ini yang penting ya. Di dalamnya itu ada irisan. Bacanya dan. Y2. Nah, ini berarti 171 bagi total ini, 22071. Nah, terserah Anda boleh nulis gini, atau nulis hanya P, depannya ini berarti X, belakangnya ini Y ya. Nah, P12. Menurut saya tulis dua-duanya gini ya, ditulis dua-duanya. Terus baru sama dengan berapa gitu ya. Titik-titik. Nah, itu ada 6 nanti buat kayak gini. Ini kan ada 18 per ini, 171 per ini. Terus ininya sendiri, marginalnya ada 5. Sini 2, 1 dot, 2 dot. Yang ini dot 1, dot 2, dot 3. Gitu ya. Nah, itu ditulis. Oke. Saya turun ke bawah. Ini berarti tak hapus ya. Soalnya saya nggak bisa ke bawah kalau ininya nggak dihapusi. Iya, gitu ya. Ini harus dihapusi dulu ya. Nulis-nulisnya ini. Benar apa enggak? Siapa yang pintar? Klik jari logo. Yang simbol jari. Tangan. Endi ono simbol tangan itu? Atas. Mana sih nak simbol tangan itu nak? Yang atas tuh sebelahnya tanya. Biru itu loh, warna biru. Ini. Di barnya di atas, di bawahnya tulisan yang tab-tabnya itu loh. Sebelahnya 2/3/4 ada tanda panah. Terus ada tangan itu. 2/3/4. Bisa. Gimana ini supaya saya bisa Di turun ke bawah? sebelahnya halaman, Bu. Di atas, Bu, di atas. Di atas yang dekatnya kursor, gambar kursor. Halaman. Iki apa ketutup iki ya? Ya apa caranya? Di atas ya. Berarti Iya. ini dihilangi dulu. Enggak. Annotate-nya dihilangi dulu. Annotate. Enggak. Dipindah. Langsung bisa. Kalau tangan Di atas kan ada tulisan signi ini tuh loh, Bu. Di atas pojok. Lah di bawahnya itu ada barbar, ada tulisnya itu juga ada gambar jari. Halo? Kelempar ya aku ya.
Ini si rek, si ini kurek, rek. Cok, Bu. Ada gambar tangan warna Itu biru Bu, Bu. sejajar gambar printer. Terus di dekat gambar panah. Mana ada gambar printer sih? Gak ada gambar printer. Jauh kiri atas, Bu. Ini, kiri atas. Agak Nah, turun, iya itu, Bu. turun, Oh, Bu. agak- ini. Nah, itu Ini. di kanan, Bu. Ada gambar tangan. Kanan. Loh, iki Ah, ketutupan yang- iki loh aku soalnya, Oh, rek. diturunin. Ketutupan apa ini loh? Apa diturunin bisa? Bisa. Walah, iki lo gambar tangan. Terus gambar tangannya Iya. dia apa no? Iya, diklik aja Bu. Terus iso? Loh, nanti kok iso naik turun? Maksudnya biar apa gambar tangan ini? Diklik ini. Buat ngedrag halamannya, Bu. Naik turun. Pak iso ngono lo tetep. Saya mau. Loh, gak iso. Ya apa caranya? Ini sudah saya klik gambar tangan nih. Kok gak iso naik turun ya? Iya, benar. Anu TP harus dimatiin dulu loh, baru iso. Oh, alah. Ya, tapi pusing. Berarti harus dihapus ya. Ini kan jadi kebaca nggak ini tulisan saya? Ini yang oret-oret ini. Mengganggu gitu loh. Iya. Iya, Bu. Berarti sama aja dengan dihapus. Seperti maksud saya. Ternyata saya harus ngapusi dulu gitu loh. Nggak bisa kalau nggak dihapusi. Jadi supaya bersih, ini kan harus dihapusi gitu loh. Loh. Dihapusi dulu, baru saya bisa ngedrag apa halaman ini baru bisa. Nah ini tadi maksud saya, kok gak hilang deh. Maksud, saya pikir kalau saya pindah halaman, dia tuh hilang gitu. Ternyata enggak. Sudah selesai ya. Annotate-nya harus dihilangi dulu. Nah sudah, ini hilang kan. Sudah, sekarang tabel 22 ya. Tadi tabel 21 sudah dibuat PR. Sekarang tabel 22. Tabel 22 ini adalah yang tadi itu namanya join distribusi ya, yang ini. Nah, ini join distribusi PIJ, boleh pakai P, boleh pakai V. Nah, tadi kalau saya kan pakai dot I dot, kalau ini dot J. Nah, ini pakai plus ya. Enakan pakai dot ya, biar. Nah, jumlahnya nanti tunjukkan 1 ya. Pakai Excel aja, dan ngitungnya biar ketemu 1. Kemudian sekarang ini, conditional probability. Nah, ini tabelnya seperti ini. Nah, ini tabel kondisi. Kalau kondisional, satunya di kanan ya. Jadi ini tambah ini 1. Kalau tadi yang join, itu satunya di bawah. Nah, sekarang ini. Ini tidak ada X, tidak ada Y. Kenapa? Bukan hubungan sebab akibat ya soalnya ya. Nah, karena kondisional, berarti ini hubungan bersyarat. Berarti aku kudu nulis mana. Nah, sekarang hubungan bersyarat, ini bentuknya X atau Y. Siapa yang X, siapa Y, ngono loh. Atau YX. Sing bener sing di gitu loh maksud saya. Nah, Anda tentukan dulu X-nya siapa, Y-nya. Kalau terbalik nggak apa-apa maksud saya ya. Karena nggak ada hubungan sebab akibat. Atau A, B, lah. Dan nggak ono. Ini. Supaya Anda nggak terpikir apa bebas sama independen ya. Nah, pilih yang A itu siapa kira-kira? Kalau 082, ini bacaan dulu. Baca ini gimana? Baca cara ini atau cara ini, sembarang guys. Saya review kembali ya peluang bersyarat. Kenapa ada peluang bersyarat? Tujuannya apa? Agar peluangnya meningkat. Kita tuh ingin peluang itu meningkat. Karena kalau peluangnya tinggi kan kepastiannya semakin besar ya, tingkat kepastiannya. Jadi ini, kalau yang ngajar Bu Pingit, nilai saya peluangnya bagus. Ngerti Mas? Peluang bagus itu tinggi, dapat B itu tinggi, AB lah. AC, AA paling tinggi. Jika Bu Pingit yang ngajar, peluang saya dapat A itu 0,9.
Nek duduk bupingit 0,6 misalnya gitu. Jadi syaratnya itu bupingit. Kalau bupingit dipenuhi syaratnya, maka peluangnya akan meningkat gitu loh maksudnya. Jelas ya? Jadi syaratnya itu di belakang ini dulu loh ya. Ini bupingit. Berarti ini peluang nilai kamu dapat A. Jadi ini kamu. Ini bupingit, ini kamu. Nah sekarang di sini. Siapa yang jadi bupingit, siapa yang jadi kamu kira-kira? Ini sakit kanker. Ini tes. Diagnosis. Yang mana? Yang kiri dulu. Jadi Yang Yang kiri yang A. Yang yang biasa. kiri ini A. Oke. Terus yang ini B. Oke, katakanlah gitu. Berarti 0,82 itu nulisnya yang mana? A dengan syarat B atau B dengan syarat A? Manakah yang 0,82? Ini apakah ini yang 0,82? Ataukah ini? Apa nulis yang ini? Nah, bedanya apa? Ini. Kalau B berarti ini bacanya gini. B-nya yang jadi syarat. Berarti datang duluan. Nanti maksudnya terjadi dulu. Kamu dites dulu. Jika kamu tes, jika tes kamu positif, ini loh, hasilnya kan positif. Jika tes kamu itu positif, maka, ini kan peluang, maka peluang kamu kena kanker 0,82. Sekarang yang bawah. Jika kamu itu kena kanker, maka peluang tesmu positif 0,82. Sudah ngerti bedanya bacanya? Kalau ini kankernya dulu, baru pergi ke lab. Kalau ini labnya dulu, baru kena kanker. Kalau ini kankernya dulu, baru ke lab. Kayak tadi bupingitnya ada dulu, baru kamu nilainya. Mana yang duluan itu loh yang penting. Labnya dulu. Kamu datang ke lab dulu, baru peluang kena kanker. Kamu bisa tiba-tiba ke lab. Penyakitnya dulu. Iya. Kamu tuh ke lab itu karena ada keluhan toh. Masa kamu sehat, tidak ada keluhan kamu ke lab? Nanti ditanya pegawai lab, periksa apa? Bingung kon. Ngerti maksud saya? Berarti kamu itu ada benjolan dulu, maksud saya kanker anggap aja benjolan. Jadi kamu punya benjolan, terus kamu itu curiga, aku ini kanker enggak ya, kok ada benjolan ya gitu. Terus ke dokter, terus dokter bilang ini ya bisa kanker, bisa enggak, untuk pastikan harus ke lab. Nah berarti kan benjolannya datang dulu, bukan labnya dulu. Enggak mungkin lah labnya sehat, gak lapo-lapo kok nang lab. Jadi enggak mungkin ini. Nggak mungkin yang ini. Salah kalau kamu nulisnya gini. Berarti kamu ke lab ini. Saya ke lab. Peluang saya kena kanker 0,82. Saya ke lab dan hasilnya positif. Ya. Kalau ini saya ke lab hasilnya negatif. Nah, peluang saya kena kanker 0,18. Kalau yang ini ya. Ini kasih A1 misalnya. Supaya enak. Jadi sudah setuju ya yang mana? Yang ini ya, yang betul ya. Jadi benjolannya ada dulu, sakit dulu, baru ke lab. Bukan ke lab dulu, baru sakit, kebalik. Itu bersyarat itu susahnya nggak boleh kebalik. Nah ini Anda juga harus buat sebanyak 4 ya. Nah, ya apa buat? Ini yang pertama, ini kasih, ini. Kalau huruf besar itu variabel, kalau huruf kecil kategori ya. Jadi variabelnya kena kanker, kategorinya ya tidak. Terus ini hasil tes positif negatif, gitu ya. Jadi ini nama variabelnya tulis dulu, Pak. A adalah kanker payudara, gitu ya. Tulisan kanker yang nulis sampai itu. Ini kalau nggak pakai mouse nggak bisa ya, harus pakai mouse ya nulis ini ya. Ayo, kalau pakai itu bisa nggak ya? Nah, gitu. Payudara. Nah, nanti A1, tulis A1 gini ya. Ibu iya.
A2 tidak gitu ya. Kayak tadi loh, kayak di TA tadi, kayak di mana? Ada kategorinya, semua diberi kategori ya. Habis nama variabel kata tes B, hasil tes. Hasil tes. Angelirat nulis erat. Kalau papan tulisnya ya. Dikasih papan tulis saya juga nggak bisa. Hasil tes. B1 positif. B2 negatif. Oke, sekarang berarti Anda punya 4 kan ya? A1 berarti harus B dulu ya, semuanya B. B terus A ya. Maksudnya yang di depan, huruf yang depan ini B1 dengan syarat A1. Nanti B1 dengan syarat A2. Terus B2 dengan syarat A1. B2 dengan syarat A2. Nggak boleh dibalik. Jadi saya nggak nulis yang A1 dengan syarat B1 enggak. Semuanya cuma ini 4. 4 itu ini nulisnya ya. Makanya ini jumlahnya 1 yang ini. Ini jumlahnya 1 peluangnya. Yang ini 0,82, yang ini kasih huruf P ya depannya. Kurung, harus dikurung. Ini juga P, kurung. Ini juga P, kurung. Ini juga P, kurung. Berarti ini 0,82. Oh, saya salah. Yang 1 itu iki BI, iki, Deng. Ini yang 0,01 ini. Saya salah urutan ini. Harusnya ini dulu ya, habis ini yang jumlahnya 1 ya. Ini 0,01 kalau ini. Kan B1 dengan syarat A2 ini. Kemudian yang ini B2 ini dengan syarat A1 0,18. Prestasi.gpr harus ditulis yang gini. Ini 0,99. Udah gitu toh. Terus ini nggak boleh dijumlah 2 ya. Jangan sampai Anda nulis di sini terus dijumlah 2. Nggak boleh tulis loro nang gini. Ya sudah, berhenti di sini satu. Sudah? Tak hapus sih rek, mari ngono. Saya kalau nggak dihapus, nggak iso mudun aku. Tugasnya besok dikumpulkan ya, besok Kamis kita langsung bahas tugas tadi yang nyari judul itu ya, ordinal, multinomial, biner satu-satu masing-masing anak. Nah, sekarang kita fokus ke ini ya. Nah, ini ini yang betul itu ini. Maksudnya betul apa? Iya terus positif ya iki, orang sehat negatif ini. Yang ini apa? Ini salah. Oh, dia tuh sakit kok negatif ya, yang ini salah. Tadi dia tuh punya benjolan tapi diagnosisnya negatif. Jadi ini ada kemungkinan salah. Terus dia tuh sehat tapi kok tesnya positif, ini juga salah. Jadi ini nggak dipakai ya karena salah. Ini kesalahan namanya, ini kesalahan. Yang dipakai ini sama ini yang benar ya. Nah, ini disebut apa? Ini disebut apa? Ada namanya. Ya,
Harus dihapus dulu ini loh yang bikin. Harus ngapus-ngapus. Nah, ini disebut sensitivity ya. Nah, disebut ini. Yang sensitivity yang 0,82. Sensitif, artinya alatnya itu sensitif mengukur orang kena penyakit ya. Specificity itu yang 0,99. Ini X adalah kena penyakit, Y diagnosis gitu ya, positif negatif. Contoh, orang perempuan punya penyakit kanker payudara. Tabel 22 disebut conditional probability. Ini loh, peluang bersyarat Y jika diberikan X ya. Kita pakai B jika A kalau kita tadi kan conditional. Nah, ini given itu terjadi dulu, yang X terjadi dulu. X-nya itu yang kena penyakit tadi. Nah, di sini disebut sensitivity, definisinya apa ini? Jadi Anda tulis definisi sensitivity bahasa Indonesia ya. Apa itu sensitivity? Ditulis bahasa Indonesianya sama specificity, tugas keduanya. Kalau pakai bahasa Indonesia apa ya sensitivity ya? Ini kan kebetulan contohnya kanker payudara sama tes, padahal nggak selalu itu ya. Jadi apa? Sensitivitas alat betul-betul ya apa ya? Nah, iki salah iya, iki sehat dan alatnya juga negatif. Idealnya dua-duanya tinggi ya. Ini loh idealnya. Idealnya dua-duanya harus tinggi. Tapi nggak mungkin satu lah, satu kan sempurna punya Tuhan. Nggak mungkin lah. Jadi nggak mungkin ini 1, ini 0, atau ini 0, ini 1, gitu nggak mungkin ya. Ini kan memang pengennya sekecil mungkin. Namanya kesalahan. Ini kan tadi salah. Salah itu kan pengennya sekecil mungkin, tapi kan nggak mungkin 0. Ini juga pengennya sekecil mungkin kesalahan. Ini sebesar mungkin. Sebesar mungkin, oke. Jadi, tugas kedua mungkin Anda bisa googling definisi sensitivity sama definisi spesifisiti ya tugasnya ya. Pakai bahasa Indonesia ini bahasa Inggris. Apa yang dimaksud sensitivity dan apa yang dimaksud spesifisiti, hanya memberi contoh seperti ini. Kemudian tabel berikutnya, ini kan dia bersyarat, cuma dia pakai P. Kalau tadi saya nulisnya kan pakai P. Kalau 1 gini bingung. Ini Y-nya apa X-nya? Kalau saya kan tadi pakai A sama P ya, A1, B1 ini. Supaya nggak pusing. Kalau gini, kita nggak bisa membedakan ya, apa ini X atau Y, sehingga di posisinya. Ini juga gitu. Coba kalau saya tanya, ini apa ini? Yang 1 ini punya X apa Y ini kira-kira? Yang sini, yang depan ini. J. Ini punya X apa Y? Itu punya X. Mungkin. Ini punya siapa? Kalau ini X berarti ini Y ya. Gitu kamu. Iya. Kamu nggak salah. Tapi yang di kanannya garis itu buktinya ya. Yang muncul itu di sini loh ya. Yang kanker nih. Kanker itu X apa Y? Coba kamu baca tadi. Dia mendefinisikan kanker itu ini. X itu true disease status. Y itu diagnosis. Kanker apa ya? Diagnosis. Berarti yang ini itu diagnosisnya yang di depan. Ini Y. Diagnosisnya. Dia diagnosis 1 itu positif. Ini juga diagnosis 2 itu negatif. Nah ini X 1 itu kena kanker, 2 nggak kena kanker. Nah ini menyulitkan kalau sama codingan. Kalau saya tadi kan pakai huruf A sama B, ini di depan ini kalau saya B, berarti ini Y. Tadi saya kan B sama A kan ya. Ini B, ini A. Jadi ini Y ya. Yang depan ini Y. Ini X. Jadi ini kena kanker dulu, terus ini baru ke lab. Oh ya, bisa juga sih akibatnya. Akibatnya labnya positif. Kalau saya kena kanker, akibatnya labnya positif. Oh juga bisa. Makanya pakai X sama Y aja ya. Hubungan sebab akibatnya.
Tapi kan bukan berarti X mempengaruhi Y ya. Oh iya, bisa juga kanker mempengaruhi hasil lab. Bisa ya, makanya dia pakai X sama Y ternyata. Jadi ini bisa juga disebut ini X. Tadi harusnya nggak usah A sama B ya, supaya betul ya. Jadi ini ternyata bisa disebut ini sebab, ini akibat. Kalau Anda kena kanker, akibatnya tesnya menjadi apa? Positif. Pakai Y aja. Ini nanti X1 kayak di atasnya. Karena ini ternyata hubungan sebab akibat juga ini. Ya gitu ya. Tinggal ngasih tadi X1, X2 ini Y1, Y2. Dikasih Y lagi supaya nanti nggak bingung. Nggak bingung itu punyanya X apa punyanya Y gitu maksudnya. Kayak ini kan jadi bingung nanti kamu. Kalau depannya saya tulis huruf Y kan enak. Ini Y1, X1. Ini Y2, X2. Nah ini the estimate spesifikasi, jadi dugaan spesifikasinya 0,99. Jadi orang perempuan tidak mempunyai kanker payudara dan diagnosisnya benar itu 99%. Perempuan yang tidak punya kanker payudara 99% diagnosis hasil lab itu benar. Itu estimate itu disebut specificity. Kalau sensitivity itu dia bilangnya gini. Given that the subject has the disease, jika subjek itu punya penyakit, maka kondisional peluang bersyarat hasil tesnya itu positif, itu disebut dengan sensitivity. Jadi jika dia tidak punya penyakit, peluang bersyarat dari tesnya negatif disebut specificity. Idealnya keduanya tinggi. Untuk tabel 2x2 dengan format tabel 2 dengan format tabel di atas 2x2, sensitivity itu ditulis dengan peluang seperti ini dan specificity itu seperti ini. Dalam tabel 22 estimasi dari sensitivity itu adalah kombinasi mamografi dan clinical examination itu adalah 0,82. Jadi diagnosis dokter sama hasil lab. Hasil lab untuk mendiagnosis kanker itu namanya mamografi ya. Oke, sekarang ini tadi yang independen itu ini ya, yang H0 tadi. Tapi saya pakai dokter tadi BIJ sama dengan PI dot dikali B dot J itu disebut independen. Untuk semua join probability untuk I 1 sampai 2 tadi J-nya 1 dan 3. Nah, tabel yang ketiga itu gabungan untuk join, kondisional dan marginal. Marginal itu yang ini. Tadi yang tabel 2.2 itu yang saya kuning-kuning. Ini tabel 2.2. Tabel 2.2 itu baris kuning pertama, kuning kedua. Yang tabel join 2.1 itu yang atasnya, yang saya minta nulis tadi PR-nya. Cuman di atas 2x3 ya. Kalau ini kan 2x2. Row-nya 2, tadi kolomnya 3 ya. Beda ya, enggak apa-apa. Tapi maksudnya gitu. Jadi Anda punya tabel itu 2, yang satu join, yang satu kondisional. Kalau marginal itu yang pinggirnya ini. Ini disebut marginal. Yang pakai dot-dot itu loh marginalnya. 1 dot, 2 dot. Dot 1, dot 2 itu namanya marginal, pinggir-pinggir. Orang-orang pinggiran, orang-orang yang termarginalisasi. Ingat aja, marginal itu peluang yang ada di pinggir-pinggir yang pakai dot itu 1 dot, 2 dot, dot 1 dot 2. Ya, jelas? Nah, ini. Nah, tadi Anda kan boleh pakai T ya tadi. Ini rumusnya NIJ dibagi N2, berarti kan yang sekitar 18 bagi total. Data Anda nanti bentuknya tuh N ya, bukan peluang. Jadi nanti kalau Anda praktikum, datanya bukan ini, maksudnya bukan tipe gini, bukan ini, tapi datamu nanti seperti ini. Nah ini, datanya semua bentuknya seperti ini nanti. Nanti akan praktikum ya.
Terus sekarang kalau sudah tahu sensitivity, specificity, kemudian sudah peluang, sudah itu kok. Ini yang sulit-sulit jangan dibaca nanti pusingnya. Kalau dibaca tambah gak lulus loh kamu nanti. Jangan banyak membaca ya. Nah ini juga, ini perokok, tabel 25, tabel 24 ya apa rek? Mau aku terakhir 23. Oh ini kosong, 24 gak ada ongko nih. Ini menggunakan sabuk pengaman, ya apa tidak? Terus ini apa rek? Kecelakaan, hasil dari kecelakaan fatal, tidak fatal. Nah ini kamu suruh cari data kali ya. Kosong, nah ini data 2.5, ini adalah apa? Merokok sampai ngerokok, ini kanker paru-paru. Ini kena kanker, ini nggak kena kontrol ya. Ini nggak ngerokok, kena kanker paru-paru, ini nggak kena datanya ini. Kali 2, oke. Saya, karena waktunya sudah mau habis, ini besok aja. Ini saya perlu ya, ini dipakai ya. 221 apa? 221 enggak, ini enggak dipakai. Yang dipakai 222, oh sama ini. 223 ini dipakai. Sekarang kita bahas soal. Mana soalnya? Ini hubungan antara ultrasio sama relativis ya, hubungannya seperti ini. Mana soalnya? Nah, ini soalnya ya. Ini atasnya. Nah, ini ada catatan membandingkan dua proporsi 2.1. Di atas ini masih bukan soal ya. Nah, ordinal. Ini soalnya tuh, nah ini teori nggak usah. Partial association in stratified 2x2 tabel nggak usah. Nah, ini problem yang soalnya. Kita mulai dari nomor 2.1. Bisa menjawab? Masih ada waktu. Kita sampai jam biru sih. Jam 3:10 menit ya? Ya, Bu. Masih 14 menit lagi. Ayo, Iki, tolong dibuat tabel 2x2 kayak tadi, yang kayak kanker sama silap itu loh. Ya, apa caranya, Rek? Oh, ini caranya. Enakan pakai itu. Ini saya buat dua file aja ya. Saya tak stop aja, Rek, dua file aja. Keluarkan. Sama saya buat tadi, mana tadi ya? Perbedaan, nah ini. Saiki tak share. Kelihatan dua file, nak? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan, Bu. Saiki kayak kotakan, nak. Kotakan 2x2. Ini sampai jumlahnya perlu ini ya. Nanti aku tinggal ini kok taruh sini kan paling bawah di sini lah. Ini ya. Dari kotaan ini 3x3. Nah, kok ada rek kotaan lagi. Nah, coba diisi kotaan ini. Oh, kurang. Ini beli lagi gitu ya. Coba jamu di sini. Nah, ini loh. Gimana saya nulis ini ya?
Wajahmu tak taruh mana wajahmu. Ini pinggir kene, cek gak nutupi aku. Ini artikel di New York Times about PS upload for test for detecting prostat kanker ya. The test file, tes itu akan gagal, file itu jatuh untuk mendeteksi kanker prostat itu ada 1 dari 4 laki. Tadi berarti iki kurang tabel ya. Berapa kok tak rek tabelnya? Ini kanker prostat. Prostat, ya tidak. Ya sama tidak. Terus ini apa? Dan 2 dari mana hasilnya positif. Ya apa diagnosisnya? Berarti ini kurang ya. Oh, tabelnya itu kurang. Tabelnya harus berapa sih tadi kotakannya? Tabel itu nambah bawah 1 ya berarti ya. Nah, gini tabelnya itu harusnya. Ini buat total. Totalnya kanan sih. Ini buat kurang. Oh, gini. Tabelmu ya apa, Rek? Ukurannya berapa tabelnya? Ya seperti itu. Cuma Ini ya tidak ya, ini positif negatif ya. Positif bikin negatif ini loh, Rek, maksudnya. Nah, ini labnya maksudnya. Ini digabung ini loh. Di merger misalnya, merger ini prostat. Iki ambil iki, iku lab. Merger, merger ya. Nah, iki lab. Nah, gimana caranya? Ini, data ini, kalimat ini masukkan ke sini. Tes itu, tes gagal mendeteksi prostat, ada 1 dari 4 orang. Berarti iki 1, iki 3, ini total 4, mana ya? Total ini. Bener nggak, Rek? Rek, aku udah mikir loh, Rek. 2 kali 2. Enggak, kan ada total ya. Gak gelem sih. Ada total kanan itu loh, untuk jumlah 1 itu loh, nak. Gambar iki lho ya apa sih? Wajahmu itu jadi menutupi saya. Aneh sih iki kena apa sih kok gak gelem. Oh, belum dia. Kenapa dia nggak mau, nak? Salah aku, wis gak apa-apa. Berarti ini kan totalnya 4. Jadi ada 1 yang gagal, kuali ini. Satunya di sini. Ini 3, ini 1. Benar apa enggak? Coba baca kalimatnya. Iya, Bu. Apa enggak? Ini loh. Iya, Bu. The test file, tes itu akan gagal mendeteksi kanker prostat 1 dari 4 orang. Jadi gagal itu maksudnya ada 4 yang kena kanker ya. Ini kan jumlahnya 4 kena kanker ini. Coba garis ini ke kanan. Nah, ini jumlahnya 4. Yang kena kanker jumlahnya 4. Gagal dideteksi 1. Benar apa enggak? Nanti kamu tinggal nulisnya ini peluangnya 3/4. Ini 1/4. Ini Rek, ini 1. Jelas? Ini 4/4. Ya, sama dengan 1. Itu maksudnya awalnya tapi dari sini. Terus berikutnya. Ini ngerti ya ini ya? Iya, Bu. False negative result. Jadi hasilnya itu salah, menyatakan negatif gitu loh. Ini kata-kata ini. Hasilnya itu salah.
Wong dek iku loro kanker tapi kok hasilnya negatif. Jadi false itu kan salah. True and false bilang salah betul itu ya. Nah ini, jadi ada satu hasilnya yang salah dari 4 orang. Jadi tes itu gagal mendeteksi kanker prostat itu 1 dari 4 orang laki-laki yang sakit kanker prostat. Who have the disease. Jelas? Terus, dan S mani S itu apa? S mani S itu tes itu 2/3 ya. Dan 2/3 dari laki-laki itu yang tes riset false positive result. Apa ini? 2/3-nya di mana? Di sini. Di kiri. Ini ya. Ini 2/3. Yang positif, Bu. Yang Sini. salah. Ya. Iya, Bu. Ini 2/3 berarti. 2/3 ini 1/3. Iya, Bu. Ya. Ini ya, Nak. Betul. Nah, sekarang ambil C dengan C ini ya. Bisa di copy ya. Aku ya. Mungkin nih. Oh, kok ini tadinya ya? Elek. Kok jelek kopinya? Oh, lucu. Kok nggak bisa ya kayak di copy? Hasilnya kok jelek ya? Nggak persis itu. Oh, saya yang benar mana? Ini jika ini adalah kejadian tidak punya kanker prostat. Jadi sekarang ditulis C. Ini saiki. C itu kena kanker prostat, kena kanker prostat. Nah, C minus ya apa rek? Boleh C minus kok gak bisa sih? C atasnya dikasih gitu ya apa caranya rek? Pakai itu, pakai apa namanya? Iku Yang CTRL sama dengan itu. ALT apa namanya? Lupa namanya juga. Direk ben atasnya katut, lo gak katut ya atasnya ini strip ya. Transpose saya Maria sih gampang ya. Transpose saya rek. Ini transpose. Kalau transpose kan gampang. Transpose lawannya. Oh kok di bawah harus di atas. Transpose itu ya apa? Ono sing siji. Oh, gak bisa teh. Yang transpose mana rek? Ya apa iki ngawi C tidak C itu kayak buku. Ya apa kan jare ini sapa sing iso ngomong. Pakai equation. Equation-nya ya apa caranya? Nang di equation. Insert, Bu. Insert equation-nya gimana caranya? Terus mencet apa? Itu Bu, insert new equation. Insertnya. Insertnya equation, Bu. Terus Yang itu, Bu, yang aksen, Bu. Aksen, Bu. Yang aksen. A Di itu, Bu. atas itu Bu ada Ya, Kanan. 2. oh alah di Iya. atas endi sih ono Aksen, Bu. Nah, itu kanan Bu. Kanan. Masih jauh kanan. Kanan. Ada Jadi huruf kita A hilangi. titik 2 di atas. Sebelahnya link, Ya, Bu. Bu, ya. Yang A, Bu. Dekatnya limit, Bu. Limit. Kanan. Oh ini. Yang A Sebelahnya, sebelah. Oh ini. Ini Iya. diklik. Iya, Bu. Iya. Terus ditulis C. Di kanannya, Dulu Bu. Bu. Itu tadi belum diklik. Tadi belum. Iya, Bu. Di kanannya. Mana bawahnya, Bu? Terus Ada garis. oh Itu Garisnya. dicari yang Pilih yang kanan. ini. Yang bawah itu, Bu. Ini kan bawah. garis triple dot. Bukan. Oh iki. Baris ketiga. Ya Bu. Ya, Iki ditulis. Oh terus hurufnya Nah. ada kayak jerone kene. Ya iya, Bu. Bu. Ini. Iya, Bu. Walah. Wes. C. Oh gak ketok garisnya. Tidak kena kanker. Gini. Terus iki. Nah, gini kan tadi.
Berarti yang betul yang mana, Nak? Ini kan dia bilang, which is true, mana yang benar? Duh, waktunya sementara. Iki, apa iki? Sing seprapat iku. Yang C-nya di kanan. Yang betul itu perlu. Berarti titik garisnya ya apa? Gak iso meneh iki garisnya. Iki ae. Garis I. I besar. Nah, ini. Iki sing bener berarti sing ndera. Yang ini C dulu baru minus apa? Oh, yang ini ya, minus dulu baru C ya berarti ya ini ya, yang betul ya. Minus saya kok ngono rak cilik ya. Kok gak ketok ya minus yang gede iki gak iso garis iki. Oh, di bawah dia. Ya wes cilik iki berarti. Gini. Ini C-nya sing C besar berarti. Ini. Garisnya gak iso. Garis panjang itu di equation juga ya tadi ya. Ini 1/4 ya. Loh, bener Tara? Iya. Oh iya. Dia kena kanker negatif 1/4. Terus yang ini mana 2/3 ini? 2/3 itu berarti yang ini ya. Tidak kena kanker positif ya. Iya. Iya. Oh, jadi gini. Jadi ini sekarang peluang positif ininya ini copy. Apa nih copy taruh sini. Bisa nggak mau? Ini sama dengan 2/3. Udah terjawab ya. Tentukan sensitivity dan specificity-nya. Sensitivity-nya 3/4. Kasih double R. Ini sama dengan 3/4. Dan spesifisitinya sama dengan 1/3. Gini. Sudah selesai. Sudah habis ya waktunya, kita tutup. Nanti saya kirim aja ini ke grup. Saya stop ya. Iya, Bu. Silakan berdoa. Tadi Alfiansa lagi. Monggo Alfiansa. Ya, sebelum kita mengakhiri kelas pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.